إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم عظيم يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبينا وهدينا الشفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعواتهم ومن سار بهديهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بالسيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jemaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya semua yang kita miliki, pencapaian, keberhasilan dan apa saja yang mampu kita lakukan, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengucapkan kata dan kalimat, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang diminta atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga ma'asyiral muslimin, kehadiran kita memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah mulia, ibadah Jumat di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat di tempat yang paling mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua ma'asyiral muslimin, dari nikmat yang Allah anugerahkan ada nikmat yang tiada banding tiada tanding, yakni nikmat iman, Islam dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk mampu menjaga, mempertahankan dan terus meningkatkan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, kita di akhir bulan Muharram sekaligus akhir dari bulan Agustus. Anugerah nikmat Allah digabungkan bahkan di tahun ini. Bergabungnya bulan Muharram mengingatkan kepada kita adanya tahun baru Islam, dan dengan kita mengingat tahun baru Islam ada satu peristiwa besar di situ yang kemudian kita harus ambil pelajaran daripadanya, dan sekaligus kita ada di bulan Agustus yang juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Jemaah sekalian rahimakumullah, mengingat tahun baru Islam diingatkan kita pada tahun 17 Hijriah, di mana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an banyak mendapatkan surat dari para gubernurnya. Di antara beberapa surat itu memberikan saran, wahai Gubernur, wahai Amirul Mukminin, tidakkah sebaiknya surat-surat yang panjenengan kirim itu bukan hanya ada tanggal dan bulannya, tetapi hendaknya ada tahunnya yang berupa angka. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita tahu pada waktu itu belum ada tahun yang berupa angka, baik Masehi ataupun tahun-tahun kalender-kalender lainnya. Bahkan Masehi itu 1000 tahun sesudah Amirul Mukminin menetapkan, itu baru kemudian ditetapkan oleh Gregorius yang kita pakai 2022 sekarang ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, merespon beberapa masukan tersebut, maka Amirul Mukminin bermusyawarah dengan para sahabat, dan hasil kesimpulan dari musyawarah disepakati agar kiranya orang-orang Islam atau kaum muslimin memelopori peradaban umat manusia untuk memiliki kalender yang berupa angka, dan itulah yang kemudian disepakati oleh para sahabat. Kita harus punya kalender. Musyawarah berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah,
Kapan kemudian peristiwa apa yang harus dipakai untuk muntolak, titik tolak awal mula dari tahun yang disepakati tersebut. Dan kemudian setelah beberapa usulan, lahirnya Nabi, meninggalnya, wafatnya Nabi, dan beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, maka kemudian disepakati peristiwa yang dipakai untuk menjadi awal mula hitungan tahun Islam itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, yakni hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang mengajarkan kepada kita betapa sesungguhnya hijrah merupakan satu peristiwa besar. Di samping dia ibadah yang sifatnya pada waktu itu wajib, dia sekaligus merupakan momentum perubahan yang dipakai oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk kemudian menetapkan awal mula kalender Islam. Dari sini ma'asyiral muslimin, ketika kita ingat tahun baru Islam, maka sudah seharusnya kalau kita bukan saja merasa bergembira dan berbahagia, bangga bahwa Islam menjadi pelopor peradaban dunia, agar tahun kalender itu pakai angka, bukan hanya bangga segitu, tetapi harusnya kita kemudian memahami makna yang lebih dalam dari apa itu hijrah dan bagaimana dampak ketika hijrah ini dilakukan dengan baik dan benar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu setidaknya kita bisa mengambil satu pelajaran berharga dari ayat 100 dari surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahkan menggaransi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapati kehidupan di dunianya, kehidupan yang aman, tentram, bahagia, wasa'ah, dan rezeki yang banyak. Garansi dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang melakukan hijrah dengan baik dan benar, niatnya tulus, ikhlas karena Allah, caranya benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dijamin akan mendapatkan kehidupan dunia yang terbaik, aman, tentram, bahagia, dan rezeki yang banyak. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, terbukti kita dapati bahwa Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, di mana sebelumnya di Mekah ditekan yang luar biasa, begitu kemudian melakukan hijrah, Masya Allah wa tabarakallah, menjadi peradaban terbesar dari umat manusia. Kenapa? Dimulai dari adanya hijrah. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sudahkah kita memahami hijrah dan kemudian melaksanakannya dengan baik dan benar? Kalau sudah, salah satu karakternya adalah, indikator capaian dan keberhasilannya adalah kehidupannya menjadi lebih baik dari segala sisinya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di ayat 100 Allah melanjutkan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ketika bahkan belum nyampe di tempat kemudian dia meninggal, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah menetapkan baginya pahala. Ada satu hadis Nabi yang cukup panjang mengisahkan seorang lelaki pembunuh 99 orang yang kemudian ingin bertaubat. Dia bertanya kepada ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang tidak suka ilmu. Kemudian karena salah ngomong, dia kemudian kata si ahli ibadah, enggak bisa diterima atau enggak tobat saya? Enggak, tobat sudah tertutup bagi orang seperti Anda. Maka kemudian kata si pembunuh ini, percuma dong kalau begitu saya berhenti. Karena itu kemudian saya genapkan menjadi 100, dan ahli ibadah yang tidak suka ilmu ini menjadi korban yang ke-100. Jemaah sekalian rahimakumullah, tetapi niat untuk bertaubatnya luar biasa kuat, sehingga ketemu dengan orang yang alim, paham terhadap agama dan melaksanakan agamanya dengan baik dan benar. Maka si pemuda yang membunuh 99 sehingga genap menjadi 100 ini bertanya, wahai bapak alim, apakah saya ingin bertaubat, taubat saya diterima? Kata sang alim, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat sebelum nyawa di kerongkongan. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Bersemangat dia. Akhirnya ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya engkau harus hijrah. Maka berangkatlah dia hijrah, dan di tengah jalan mati.
Sehingga dua malaikat berebut setelah mati itu, malaikat azab dan malaikat rahmat. Ketika dua malaikat ini selalu berselisih, ini bagianku dan seterusnya, Allah turunkan satu lagi malaikat untuk melerai. Sudah diukur saja, mati dia ini, tempat dia meninggal ini lebih dekat kemana. Kalau lebih dekat ke yang dituju, bagian malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dari yang ditinggalkan, bagiannya malaikat azab. Maka Allah dalam hadis Bukhari Muslim ditegaskan bahwa karena Allah telah menerima taubatnya, maka bumi yang ditinggalkan disuruh menjauh, dan bumi yang akan dituju disuruh Allah untuk mendekatnya. Dan setelah diukur ternyata jaraknya lebih dekat ke tempat yang dituju, sehingga bagiannya malaikat rahmat. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ayat dan hadis ini menegaskan kepada kita bahwa ketika orang berhijrah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tata cara yang benar, maka dijamin oleh Allah bukan saja kehidupannya di dunia, tetapi di akhirat pun telah digaransi untuk mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, karena itu pertanyaan yang terpenting setelah kita memahami semangat, memiliki semangat untuk hijrah, dan kemudian kita bertekad kuat untuk berhijrah, maka bagaimana cara agar hijrah kita ini, dan dalam bab apa saja kita harus berhijrah. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu yang singkat dan mulia ini saya ingin menyampaikan 3 hal terpenting saja yang dimana kita harus lakukan hijrah tersebut. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau hijrah secara garis besarnya ada 2, hijrah makaniyah, hijrah pindah tempat, dan yang kedua hijrah maknawiyah, hijrah secara nilai. Hijrah secara tempat sejak tahun ke-8 Hijriah, yakni Fathu Mekah, sudah tidak diwajibkan lagi oleh Nabi. La hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah Fathu Mekah atau setelah dimenangkannya kota Mekah. Yang ada berarti kewajiban hijrah secara maknawiyah. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, berdasarkan ayat 5 dari surat Al-Muddathir, warrujza fahjur, dan dari perbuatan yang buruk, dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, tinggalkanlah, berhijrahlah. Dasar ayat inilah yang mewajibkan kepada kita sampai akhir hayat kita, sepanjang hayat masih dikandung badan, ada kewajiban hijrah yang sifatnya adalah maknawiyah, hijrah value, hijrah nilai. Berarti jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama adalah hijrah secara keyakinan, secara akidah. Kalau ada akidah dan keyakinan yang salah, yang menyimpang, yang masih samar, maka kemudian kita harus belajar untuk kemudian kita luruskan akidah kita, akidah tauhid, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang benar itulah yang kemudian harus menuntun kehidupan kita. Benar-benar iman sekuat-kuatnya terhadap 6 rukun iman dengan 5 rukun Islam dan semua kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka ini harus menjadi pedoman keyakinan dan akidah kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hijrah secara dalam bab ibadah kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita memiliki semangat hijrah, maka tak cukuplah ibadah kita lakukan asal saja, tetapi ibadah kita harus dilakukan setidaknya dengan 2 hal dan 2 syarat terpenting. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, berarti penghayatan kita untuk seluruh ibadah-ibadah kita. Kita ambil contoh salat, sejak dari awal semua gerakan dan kalimat ucapan yang ada di dalam salat haruslah kita pahami dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa khusyuk dan kemudian akhirnya merasa butuh dan merasa berbahagia bisa melaksanakannya, hingga akhirnya mendapatkan manfaat besar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan menjadi daya cegah dari segala macam perbuatan keji dan mungkar dan manfaat-manfaat yang lainnya. Sehingga
inilah hijrah secara ibadah, baik ibadah mahdhah, salat kita, berzikir kita, membaca Al-Quran kita, doa-doa kita kepada Allah, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, berinfak, bersedekah. Maka hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, kalau sebelumnya kita infak hanya mingguan misalnya setiap pekan, maka begitu kita bersemangat hijrah harusnya meningkat semangat untuk berinfak sedekah kita. Sunnahnya infak sedekah itu setiap hari. Kenapa? Karena setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti dan balasan yang lebih baik terhadap orang yang berinfak. Sebaliknya, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bakhil, yang medit, pelit, tidak mau berinfak ini kehancuran dan keterpurukan. Pastinya kita ingin didoakan dengan malaikat yang pertama. Berarti hijrah kita semakin berinfak, bersedekah kita setidaknya setiap hari, berapapun jumlahnya, tetapi setiap hari kita bisa berinfak dan bersedekah. Pun demikian ibadah-ibadah sosial yang lainnya, membantu sesama dan seterusnya. Yang ketiga jemaah sekalian rahimakumullah, hijrah kita yang sangat penting adalah hijrah dari sisi adab dan akhlak. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, di samping kita memiliki kualitas hablum minallah yang terbaik dari sisi akidah dan ibadah, maka kita juga harus berhijrah untuk meningkatkan kualitas adab dan akhlak kita. Kenapa demikian? Ada hadis riwayat Muslim yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Kezaliman itu ternyata bisa menghabiskan pahala seseorang, sampai kemudian kalau dia kezalimannya begitu besar, pahala itu bisa habis diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau orang-orang yang dizaliminya masih, maka kemudian saat habis pahala tersebut, dosa-dosa dari orang yang dizalimi itu akhirnya ditimpukan kepadanya. Hati-hati, ittaqul zulma, takutlah terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah, karena kezaliman itu menjadi kegelapan yang luar biasa di akhirat kelak. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, hijrah yang demikian akan membawa kita menjadi orang-orang yang merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki. Karena orang yang merdeka hakiki itu adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang cintanya sangat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua amalnya dilakukan dalam rangka karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini pastinya akan menjadi orang yang merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya di dunia dan kehidupannya nanti di akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah haqq hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir dan orang-orang yang kita cintai senantiasa mendapatkan nikmat, rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وارحمهم كما ربنا صغارا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا فتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار العفو عند الحساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا لهجرة مكة والمدينة يتم الحج والعمرة لله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة من أهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة